Hari ini gue kedatangan satu barang canggih yang bakal bisa ngubah pola pikir kalian dalam dunia fotografi ponsel. Apa itu? Selamat datang di channel sederhana gue, Amos Art. Gue Amos dan kita masuk ke kontennya. Sebelum kita mulai kontennya, tolong di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Supaya nanti kalau gue ada update materi-materi video selanjutnya, kalian langsung dapat info nih. Nah, ini dia barangnya. Apa ini? Ini merupakan lensa apexel, lensa 85mm, lensa close up, portrait close up gitu kali ya bilangnya ya. Nah, ini lensa yang dipakai buat smartphone kalian kayak begitu. Kalau kalian tahu lensa 85mm buat kamera DSLR atau kamera mirrorless, itu kan keren banget ya hasilnya ya. Udah close up, terus belakangnya ngeblur, tajam kayak begitu. Nah, seharusnya ini lensa bakal mempunyai karakter yang mendekati seperti itu. Mungkin nggak akan sama persis dengan lensa kamera mirrorless atau kamera DSLR pastinya. Tapi pasti ada efek-efek yang mendekati seperti itu kayak begitu. Ya udah kita lihat aja ini bagian packagingnya nih. Kalau teman-teman lihat di sini itu tuh bagian atas tuh ada brandnya Apexel kayak gitu kan. Lalu kalau ngeliat di bagian depannya itu ada tulisannya professional smartphone lens kayak gitu. Depannya ada tulisan professional lens dan HD short HD image. Wow, kalau misalnya ngelihat dari iklannya ini seharusnya sih menghasilkan gambar yang luar biasa kayak begitu ya. Untuk hasil dan review nanti kita bikin di next video aja. Di sampingnya kalian lihat ini ada tulisannya portable lens bag. Berarti di dalam packaging ini seharusnya kita bakal nemuin ada packaging, ada pouchnya kayak gitu ya, kayak lens bag ini. Nah, di bagian belakang kalian akan nemuin sosial medianya nih kayak Facebook, Instagram, YouTube kayak gitu. Kalian bisa ngelihat di bagian belakangnya. Lalu di sampingnya kalian akan ngelihat make you a better photographer. Kalian bisa lihat. Dengan lensa ini kalian bisa jadi fotografer yang lebih baik. Apakah benar? Tergantung kreativitas kalian. Ya udah, gak usah lama-lama, kita buka ya. 1, 2. Oh ya, sebelum gue buka, ini gue dapetnya kayak gini nih. Jadi dia cuma pakai lem doang. Jadi gampang kebuka banget kayak gitu ya. Ya udah, kita siap buka ya. 1, 2 dan 3. Nah, di dalamnya kalian lihat ini pouchnya, ini boxnya kosong. Gue taruh sini, lalu ini dia. Bener kan tadi di sini ditulis dapat pouch. Kita lihat ini dia dapat pouch dan ini buat ininya nih, apa namanya, buat jepitan ke handphonenya. Gue taruh dulu. Ini gue taruh dulu, jangan gue buka dulu. Lalu di dalamnya kita dapat apa ini? Dapat pembersih mata ya. Ini kayak microfiber gitu loh buat ngelap lensa kayak gitu. Lalu dapat ini nih, lens instruction, buku manual guide gitu ini teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini merupakan sebuah buku manual guide. Dan kalau gue baca nih manual guide-nya tuh ada macam-macam mounting nih, kayak ada 17 mili, terus ada C-mount gitu kan. Nah, ini sih gue belum tahu ya, di packagingnya sih gue cek nggak ada tulisannya nih ini C-mount atau 17 mm kayak gitu kan. Gue juga belum lihat di dalamnya sih. Kalau yang gue tahu 17 mm itu kayak lensanya Ulanzi. Ada juga Apexel yang 17 mm. Bentar gue ambil dulu. Mana ya? Nah, ini merupakan mounting 17 mm di mana dia tuh kayak ulir semua kayak begitu, bulat. Nanti gue kasih lihat di close up, kalian bisa ngelihat langsung kira-kira mountingnya seperti apa kayak begitu. Nah, untuk si 85 mili ini gue nggak tahu nih ini mounting C-mount atau 17 mili gitu kan. Ya udah, kita buka aja ya dalamnya ya. Nah, tapi kalau misalnya gue ngelihat dari mountingnya nih, dari jepitannya, gue ngeliat ini jepitannya sih bukan jepitan 17 mm nih. Berarti ini kemungkinan adalah
mounting C-mount kayak begitu ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau mau beli lensa-lensa seperti ini. Ada 3 jenis sih yang gue tahu. Ada yang 37 mm, ada yang 17 mm, sama satu lagi ini C-mount. Kalau C-mount ini berarti sama kayak Moment. Coba kalau misalnya tahu lensa dia punya lensa Moment, benar nggak sih C-mount? Kalau misalnya enggak, tolong di komen ya. Yang benar dia tuh lensa mountingnya tuh mounting apa kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu namanya mounting itu adalah tempat dudukan dari lensa yang dipasang ke jepitannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kan buat jepitannya. Jepitan yang ini itu ada namanya, ada tipenya lebih tepatnya, ada tipe C, ada tipe 17 mm kayak begitu. Nah, kalau gua lihat ini berarti lihat si jepitannya, ini berarti jepitannya C-mount gitu. Kalian harus hati-hati karena kalau kalian punya yang C-mount itu nggak akan bisa dipasang di 17 mm, dan yang 17 mm nggak bisa dipasang di C-mount kayak gitu. Kita buka ya lensanya. Copot. Oh, ini tutup belakangnya kendor emang. Emang nggak bisa masang, nggak bisa ngunci kayaknya. Ini bagian tutupnya. Ini pouchnya cukup tebal untuk sebuah pouch proteksi mah udah cukup tebal. Ini buat jepitannya kalau kalian mau gantung-gantung di tas, cuman gue nggak saranin sih, gue takut kebuka terus jatuh, sayang. Nah, ini dia lensanya. Kalian lihat lensa ini itu ada tutupnya nih. Tutupnya tuh dari metal ya. Terus bagian bodinya juga metal. Ini bagus banget sih untuk build quality-nya. Ini gue buka, bisa dengar nggak? Nah, kedengeran ya, kring gitu ya. Kita buka. Nah, wah, ini gelasnya nih, kalian bisa lihat nggak? Nih, gelasnya tuh gila. Ini bener-bener kayak lensa 85 mm sih. Bentar ya, gue coba ambil 85 mm gue yang buat kamera. Jadi udah gue siapin buat compare. Ini hoodnya, kalau 85 mm buat Sony itu ada hoodnya. Ini gue copot dulu, kita nggak bahas ini hari ini. Ini gue pasangin filter gue copot lagi. Sebentar. Nah, ini dia. Kalau 85 mm itu mirip sih nih, kayak jendolan depannya itu kayak nonjol banget gitu. Kalian bisa lihat gak nih? Tuh. Nah, mirip sih kayak gitu. Dan ini nih bodinya yang tadi gue bilang, ini kayaknya aluminium semua nih, dari metal kayak gitu. Terus kacanya, gue senang dari merek Apexel ini. Kalau kalian lihat kacanya itu tuh ada coatingnya loh, gile. Kalau gue lihat nih sama Sony punya nggak beda jauh. Kalau Sony kan warnanya agak ungu nih. Kalau ini warna coatingannya agak ke biru-biruan kayak gitu. Keren sih, maksudnya untuk lensa. Ada ungu-ungunya juga. Untuk lensa buat smartphone sekarang tuh kayaknya udah makin canggih aja, makin serius aja buat godok produksi lensa-lensa, meskipun cuma buat smartphone ya, itu tuh udah kayak fokus gitu loh buat ngegodok lensanya. Lensa ini gue beli di Shopee nih teman-teman, dengan harga kurang lebih sekitar 445.000 ya, 445.000 harganya, sekitar segituan. Nanti gue kasih link pembeliannya, nanti kalian kalau mau beli bisa beli di sana sih, kayak begitu. Dan kemarin sih gue senangnya kalau di daerah Jakarta sekitarnya kayaknya bisa Gojek same day gitu. Jadi ini gue beli same day, gue beli pagi sore sampai kayak gitu. Terus langsung kita review. Nah, kalau misalnya kita ngebandingin ya 85 mm dari lensa Sony f1.8 dan 85 mm dari lensa buat smartphone, itu perbandingannya tuh sejauh ini ya teman-teman ya. Wah, gila, bisa bedanya jauh banget sih. Ini gue taruh segini dan ini gue taruh di sini, kurang lebih jaraknya segini. Terus untuk lensa ini nggak ada perbandingannya sih ya. Ini mau gue bandingin sama apa ya? Bentar. Oh ya, perbandingannya kalau sama iPhone 5s itu kurang lebih segini. Tuh perbandingannya seperti itu. Nah, kalau ini dibandingin sama 85 mm segini perbandingannya. Kurang lebih segitu nih kalau kalian bisa lihat. Kayak gitu. Nanti gue kasih lihat close up-nya kira-kira semana itu lensa besarnya ya. Kayak gitu. Tapi ya kalau untuk head to head ya jelas nggak imbang kayak gitu. Karena apa?
karena di 85 mm buat Sony ini kan lebih kompleks ya, ada diafragma, ada autofocus, ada glassnya juga banyak banget, ada blade-nya, ya otomatis ada mesinnya juga kayak gitu ya, otomatis pasti bakal lebih besar, lebih berat kayak gitu dong, ada kualitas juga, harganya juga 1:10, 1:15 mungkin atau berapa sekarang kurang tahu juga sih, kurang lebih sekitar segituan kayak gitu kan. Ya jelas ada harga ada rupa, beda nggak apple to apple lah pastinya lah kayak gitu. Tapi untuk ukuran pun kelihatan, maksudnya ini simple gitu kan. Maksud gue di sini tuh gue pengen kasih tahu kalau misalnya pakai 85 mm untuk smartphone itu simple, kecil banget kayak gini, dan untuk 85 mm dari kamera mirrorless atau DSLR itu jauh lebih besar kayak gitu. Belum kalau dipasang hood ya begini kan jadi tada, jadi kayak gelas. Jadi menurut gue kalau misalnya buat jalan-jalan, foto-foto iseng, foto-foto pacar atau foto-foto gebetan kayak gitu, pakai ini kayaknya udah cukup oke sih. Apalagi kalau kalian didukung sama kamera yang bagus, sama software foto yang bagus. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat video gua yang di sini. Itu masih foto produk sih, tapi bisa diaplikasikan untuk orang kayak gitu. Atau mungkin nanti gua siapin foto tutorialnya buat foto orang kali ya. Ya udah, ini kan tadi kan sampel ukuran nih. Sekarang gue mau coba gue aplikasikan ke smartphone. Gue pasang di mana ya? Kalau iPhone, gue coba tadi kan gue pakai ini, coba gue pasang di iPhone ini juga deh, iPhone 5s. Kurang lebih kalau diaplikasikan di iPhone 5s kayak begini nih. Oh iya, saat kalian masang ini pastiin lensa itu pas di tengah-tengah dari lingkaran ini ya, teman-teman. Kalau enggak nanti bisa miring-miring, nanti hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Jadi pasti ini dia ada di center. Kalau mau mastiin langsung kita bakal susah sih, karena kan kita kan nggak bisa ngepasin pas bener-bener akurat center. Tapi kira-kira aja kurang lebih kalau udah pas di center, pas di tengah kayak gitu, ya udah selesai. Nggak usah lama-lama, langsung lu pasangin ininya, lensanya. Cara masangnya adalah di sini udah kelihatan kok cara-caranya. Tinggal dipasang, dikunciin kayak gitu. Oke, ini gue pasang dan dikunciin. Plug. Nah, setelah kunci sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Gede banget ya kalau dipasang di iPhone 5s. Wow, gila kelihatan besar banget sih. Tapi oke banget, kelihatannya keren banget. Kalau buat foto sih kelihatan naikin gayanya si iPhone 5s banget sih, kayak begitu. Nah, coba kalau dipasang di yang agak gedean dikit, coba gue pasang di iPhone 7, agak gedean sih, kayak gitu. Nah, ini gimana kalau kayak begini? Kelihatan ini nggak sih? Kelihatan masih gedean nggak sih? Mungkin better kalau dipasangin grip kali ya, biar bisa kelihatan lebih oke. Tunggu sebentar. Coba gue pasangin grip ini. Kalau kalian penasaran ini grip apa, kalian bisa ngeliat video gue di sini lagi. Ini video yang gue ngebahas soal ini. Ini jadiin kamera kalian bener-bener kelihatan kayak kamera ini bukan sih, kayak kamera mirrorless bukan sih. Wih, keren gak sih? Jadi gede kayak. Cuman kotorin nanti harus dilap sih, jadi kelihatan besar kayak gitu. Nah, ini gue ada cadangan mikrofon buat gaya-gayaan, gue taruh sini. Widih, siap buat ngevlog. Halo guys, kayak gitu kan. Nah, ini dia settingan buat untuk sentuhan akhirnya. Tinggal kita pasangin kaki tripod. Nah, ini dia final touch-nya dari pengaplikasian lensa ini ke smartphone. Nanti bakal gue bahas lebih lanjut soal settingan ini. Buat settingan ini kalian jangan lupa subscribe video gue biar kalian bisa lihat perkembangan dari settingan kayak begini, sama nanti pengaplikasiannya seperti apa kayak gitu. Ya udah, kayaknya gitu dulu kali ya kita sharing unboxing dari Apextel ini. Gitu, mungkin next ke depan bakal gue kasih lihat sampel pengaplikasiannya, mungkin nggak ke model dulu sih, mungkin ke sampel pengaplikasian kemana kayak gitu, contoh-contohnya aja sampai ketajaman gambarnya kita bisa sharing bareng. Semoga berguna buat kalian, jadi referensi buat kalian lensa-lensa
portrait buat smartphone kayak begitu. Gue Amos, jangan sampai alat menghalangi kalian buat berkarya.